Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita ngaji, hormat saya khusus terutama kepada Habib Ali Asgaf Sahibul Ma'had, juga Bapak Quraish Shihab dan beberapa pengurus PSK, teman-teman yang hadir, para muhibin. Ini pakai juga saya akan mulai dari cerita kecil tentang ulumul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dados saya biasa ngaji Jawa campur Indonesia, karena ini di Jakarta saya memaksakan bahasa apa? Indonesia. Sebetulnya saya lebih familiar bahasa Arab, malah lebih gampang. Begini ya. Jadi teman-teman pengkaji Al-Quran yang ikut program PSK, mempelajari Al-Quran itu mudah sekali. Saking mudahnya di era itu bahkan orang kafir itu bisa paham. Orang kafir itu orang yang nggak pernah kuliah di IAIN, juga nggak pernah kursus di PSK, juga nggak pernah ngaji tafsir Jalalain itu, tapi kalau Quran dibacakan tuh paham. Ini penting utarakan karena kalau di modern non muslim ini contoh paling gampang. Walid bin Mughirah itu tokoh terkenal kafir. Karena Quran sudah misalnya begini, contoh paling gampang. Latihlah berbahagia dengan kebaikan. Pasti dengan itu kamu akan meninggalkan kemaksiatan. Jadi orang yang sedang munajat itu timbang orang. Sehingga ulama-ulama dulu berulang, bahagia itu wajib dan itu harus dilatih. Yaitu ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kalau ingat bahagia. Caranya bahagia. Kita tahu misalnya setiap saat itu kita bisa mati. Makanya kata Nabi, bayangkan kamu besok itu mati. Kalau kamu besok mati itu berarti kamu akan sangat bahagia kalau menyongsongnya dengan taat. Kemudian melihat orang maksiat itu aneh. Dan mulai melihat aneh ini awal dari orang menjadi takwa. Jadi gak boleh orang takwa karena ketakutan itu gak boleh. Makanya Allah ngendikan walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Karena mencintai Allah yang sangat ini, kemudian mereka jauh dari maksiat. Ini penting saya utarakan. Sehingga dulu ulama dulu, ini saya cerita ulama-ulama dulu itu, kalau ulama dulu gitu makan satu piring kemudian dia kenyang, itu bilang gini, kenapa saya harus jadi korupsi, wong satu piring sudah kenyang, paling satu hari 2 piring. Kalau satu makanan habis 1 pintal baru saya butuh korupsi, kan butuh uang banyak, karena satu makan habis 1 pintal, 2 hari kan 2 pintal, berarti 2 hari, 1 hari sudah berapa? 2 pintal, berarti 2 juta. Nah itu korupsi pantas. Uang 1 piring warak saja kok butuh korupsi. Jadi orang dulu itu semua perilaku keseharian itu menjadi alat untuk taat. Ini penting saya utarakan karena sekarang mulai susah orang bahagia dengan taat. Sehingga Allah pernah ngendikan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Ghafilat itu orang yang menuduh perempuan yang lupa. Lupa, maksudnya lupa itu perempuan ini asik mengkaji Quran, asik mengkaji tafsir, asik cari madatul kalimah kosakata, asik nyari ridhonya Allah.
Kemudian saking asiknya itu nggak ada jadwal dugem, nggak ada jadwal melihat gambar pornografi, nggak ada jadwal milih cowok yang maco, nggak selancar cari cowok yang ganteng, karena sudah asik. Jadi lupa itu diantara cara meninggalkan maksiat. Orang-orang yang menuduh innalladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilat. Jadi ini diancam sekali oleh Allah karena al-ghafilat ini status yang luar biasa. Itu Quran. Sehingga Quran zaman itu sudah punya efek at-ta'thir fin nufus. Sekali dibacakan orang teringat. Kemudian tentu orang-orang kafir itu ingin menandingi Quran. Disewalah orang yang bernama Musailimah al-Kadzdzab. Ada nggak ada yang baca Musailamah? Kalau umumnya di sini baca apa? Apa? Musailamah. Pakai fathah ya? Pakai fathah katanya. Sudah ikut saja sama anak-anak BSK. Nanti nggak boleh ngaji di sini kalau tidak saya ikuti. Ya sudah lah Musailamah. Itu dulu. Nah ini mukaddimah ya, mukaddimah berat tapi ringan, ringan tapi berat. Itu dulu orang-orang kafir itu memahami Quran. Sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim itu ya karena mendengarkan apa? Al-Quran. Saya adalah orang yang tidak termasuk setuju kalau orang untuk memahami Quran butuh sekian kriteria. Kalau untuk fatwa ya betul butuh sekian kriteria. Tapi kalau sekedar untuk memahami Quran itu nggak butuh banyak kriteria. Karena Quran itu zalul, mudah. Disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saya punya sekian cerita betapa Quran itu mudah. Jadi dulu ada seorang khotib itu ya tukang khutbah atau baru ngambil pidato lah khutbah. Si khotib tadi dalil gini. Fa warabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, Quran itu hak. Dia langsung mendatangi si khotib tadi. Si khotib tadi, ini orang Bedui. Kata si khotib ke orang Bedui tadi, Pak Khotib, tolong kasih tahu siapa yang bikin Allah murka sampai Allah kok terpaksa sumpahan. Si khotibnya aja kaget, apa hubungannya? Islam datang ke saya cerita bilang, Pak Bah, saya mau Islam. Saatnya sampean bisa menerangkan Tuhan itu siapa? Allah itu siapa? Terus saya bilang, tapi kalau kamu saya jelaskan mau mengakui Islam, ya katanya. Terus saya bilang gini, goblok-goblok bareng katanya. Maksudnya gimana? Ya anggap saja misalnya rumah kebakar itu ya tanpa sebab. Anggap saja kalau ada hujan yang tanpa sebab. Wah, itu bodoh sekali. Sesuatu pasti ada sebabnya. Ya sudah, Allah itu namanya musabbibul asbab, penyebab dari semua alam raya ini. Ya itu yang namanya Tuhan. Ya itu namanya Tuhan. Lah gitu aja kan enak, nggak usah dibilang itu Allah katanya dia. Jadi kata dia gitu. Jadi sebetulnya kita juga ada kesalahan metodologi. Sebetulnya pertama Al-Quran mengenalkan itu bukan langsung Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu nggak nyebut kata Allah. Muhammad bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Di surat At-Tur juga belum disebut lafaz Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab. Jadi kemudian yang paling mudah difahami manusia adalah alam raya ini nggak mungkin wujud tanpa sebab. Kemudian menurut Islam sebab itu bernama Allah. Karena sebab alam raya ini kan kadung wujud. Kalau sesuatu kadung wujud berarti penyebabnya harus super wujud. Itu oleh ahli tauhid disebut wajibil wujud. Karena alam raya ini diciptakan, tentu yang menciptakan lebih dulu. Maka kita sifati qadim atau disifati al-awwal. Itu sebetulnya metode tauhid mulai dulu. Akhirnya Jubair bin Mut'im itu langsung bilang, iya Mat ya. Ya sudahlah, saya Islam saja. Jadi dulu Quran itu dibaca itu penuh. Sehingga ayat-ayat tauhid argumentasinya itu ya urut. Ada cerita lagi ya. Pengawal Fir'aun itu menjadi mukmin itu bukan karena apa-apa, ya karena pertama kata Musa ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, Tuhan kamu itu siapa? Musa masih rileks, rabbus samawati wal ardi, ya menuhani langit dan bumi. Kata Fir'aun, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, setahu saya di bumi yang jadi Tuhan saya tok. Soal kemungkinan di langit terus Haman dipanggil, ya Haman sini, ya Haman nili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi
Musa, Haman saya bangunkan piramida yang tinggi. Saya penasaran. Kalau ada Tuhan di sana, mau saya lihat katanya. Jadi Firaun itu masih baik, mau melihat Pak. Tapi Nabi Musa tahu ini Firaun nggak bener, ini cara logika nggak bener. Untuk mencari Tuhan saja butuh apa? Piramida. Ini pentingnya seorang Nabi. Dia itu fatona sekali, cerdas sekali. Nabi Musa langsung logikanya dibalik. Tidak mensifati Allah Tuhan langit dan bumi, tapi mensifatinya gini, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Kira-kira terjemahan bebasnya, yang menuhani nenek moyang kamu. Itu pengawal Fir'aun separuh langsung mukmin. Iya, kalau ini Tuhan berarti nenek moyangnya tidak punya Tuhan. Kan Tuhannya masih balita kan kira-kira gitu. Itu. Jadi ini Fir'aun Tuhan, mbah-mbah Tuhannya lahir barusan. Fir'aun kan barusan punya bapak, punya mbah, punya kakek. Berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini nggak benar, ini Tuhan terlambat, ini nggak benar ini. Itu gampang sekali dulu tauhid. Makanya itu orang kafir. Pengawal Fir'aun semuanya kafir, tapi dengan logika tauhid tadi paham dia. Iya, kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Sehingga kalau Quran melogika Tuhan itu gampang sekali. Misalnya tentang menafikan Tuhan Yesus, itu Quran ya ceritanya sederhana. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Ya Isa dan Maryam itu sama-sama doyan makan gitu tok. Karena enggak kebayang misalnya itu tadi misalnya Ustaz Wafa punya tamu Tuhan, satunya tamu Tuhan kayaknya lemes, setelah saya kasih makan baru sehat deh. Kan enggak kebayang punya Tuhan yang sifatnya seperti itu. Terus Tuhannya marung itu. Alhamdulillah saya sedang gratisi Tuhan tadi makan di saya terus tak gratisin. Kan nggak kebayang. Jadi kalau untuk menafikan Tuhannya Yesus, Quran sederhana saja bilang kana yakulanit. Jadi gampang sekali. Dulu, ya ini saya kemarin ketemu Pak Kores, beliau pesan membantu anak-anak PSG. Ini saya bantu. Cara berargumentasi secara Quran itu gampang sekali. Dan saya tiap ngaji sering cerita, dulu orang-orang kafir Mekah, karena kafir itu ada dua nanti ya, kafir Mekah yaitu non-semitik, dan Nabi setelah di Madinah kumpul sama kafir yang semitik yaitu Yahudi apa? Nasrani. Itu temanya beda sekali. Dulu kafir-kafir Mekah itu cara berpikir, urusan banyak, kasus banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ya orang kan macam-macam kan, mahasiswa mungkin urusi skripsi, yang mbak-mbak mungkin cari jodoh, macam-macam, semuanya banyak masalah. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus. Makanya ketika Muhammad ini ngajak satu Tuhan, mereka bilang aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu ini aneh Mat Muhammad. Enggak bisa, Tuhan harus banyak, urusan banyak kok Tuhannya satu tidak cukup Mat. Tapi Nabi secara telaten bilang, telaten itu kontinu, istiqomah bilang, kata Nabi, kalau kamu jadi pembantu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kalau nggak dituruti marah, itu seneng. Ya nggak enak Mat, punya pembantu apa, punya bos banyak itu udah enak. Enak mana punya bos banyak sama bos satu? Enak satu. Ya iya Tuhan kamu itu bos kamu yang ngurusi kamu, kalau tuh banyak repot. Ya Mat satu aja kalau gitu. Jadi dulu gampang sekali ngajarin tauhid, dan itu ajaran Allah. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Allah membuat satu analogi, yaitu kalau seseorang jadi pembantu punya bos satu sama bos banyak, itu enak mana? Enak bos satu. Kalau banyak perintahnya beda-beda, kalau nggak dituruti tersinggung. Akhirnya iya ya, kalau Tuhan banyak perintahnya beda-beda kita jadi repot. Ya sudah Mat, Tuhannya satu saja. Itu Nabi. Begitu juga ketika Nabi ngelatih ikhlas. Ikhlas itu kan sesuatu yang kata orang-orang itu sulit. Sebetulnya tuh amal paling mudah itu ya ikhlas. Saya ini ada ikhlas-ikhlas amat, cuma mudah melakukan ikhlas. Saya ngaji di Jogja ya habis ngaji pulang, di rumah saya juga gitu, karena ikhlas itu menurut saya mudah. Karena andaikan orang dulu belajar ikhlas dengan hadisnya Rasulullah SAW, maka ikhlas itu mudah sekali. Nabi itu kalau nyontohkan ikhlas itu begini. Kamu kalau tidak ikhlas, kalian kalau tidak ikhlas itu sebagaimana, saya masih hafal teks hadisnya. Karojulin istaro abdan bikholisi malih min warikin au dahabin fayastari faja'ala ya'malu
wa yu'tihul latahu li ghairi sayyidi ayyukum sarrahu ayyakuna abduhu kadzalik. Saya terjemah ya. Kalau kamu tidak ikhlas, tidak amal untuk Allah Ta'ala, itu ibarat seseorang yang beli pembantu gitu, atau nyewa pembantu, dia bayar sendiri dengan uangnya apa? Sendiri. Disuruh nyupir, digaji 5 juta. Kemudian pembantu ini nyupir, misalnya nyupir Grab sampeyan atau taksi sampeyan, setelah nyupir gajinya dikasihkan orang lain. Jadi Nabi nyontohkan itu mudah sekali. Ibarat orang ikhlas itu, kamu beli pembantu atau beli budak dulu, dia kamu pekerjakan menghasilkan uang, kemudian hasilnya dikasihkan orang lain. Jadi taruh saja misalnya punya ladang, nyewa pekerja supaya manen, terus panennya dikasihkan orang lain. Terus Nabi tanya, apa ada yang seneng kalau menyewa orang disuruh panen, kemudian hasil panennya dikasihkan orang lain? Wah, tidak ada yang seneng Muhammad punya pembantu kayak gitu. Ya, kamu itu hambanya Allah, diciptakan Allah, rezeki juga dari Allah, kemudian kamu ngamal demi selain Allah. Saya bilang, gak bener mat, wong ra ikhlas itu ora bener. Jadi itu Islam itu pakai kias, analogi. Sehingga dulu orang mukmin itu barokahnya Quran. Tapi masalah Quran sekarang disekat-sekat. Jadi kalau orang liberal mendalil la ikruha fiddin, diulang-ulang. Kalau orang ekstremis dalilnya faktulul musyrikin haitsu wajadmuhum wa futuhum wasuruhum. Nah, itu tidak kafir. Jadi saya punya sekian bukti bahwa kias, analogi, ya analogi itu bisa menjadikan orang itu gampang iman. Saya ngaji di mana-mana bilang, misalnya gajah itu hewan yang besar ya. Tapi sama Allah tidak dipakai contoh. Ketika orang-orang kafir meragukan kekuasaan Allah, Allah malah ngendikan innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama faqaha. Allah itu tidak malu kalau bikin contoh itu seekor apa? Nyamuk. Saya berkali-kali bilang, tidak usah bahas nyawa ya. Orang disuruh bikin patung gajah sama patung nyamuk, milih mana kira-kira? Tidak usah nyawanya, patungnya saja. Milih bikin patung apa? Gajah. Nah sekarang kalau nyamuk kecil, Allah bisa fama faqaha, atau yang lebih kecil dari nyamuk. Misalnya kalau nyamuk kecil, terus sama bayangkan alat kelaminnya berapa ya? Terus kamu bilang, lalu alat kecil apa? Belum organnya. Kuman punya organ, lalu organnya seberapa? Belum kamu teruskan, kuman juga punya kuman, lalu besarnya seberapa? Wah itu orang kafir langsung tas. Pertama yang mengejek, Muhammad, Tuhanmu kurangan stok ya. Sampai bikin contoh saja nyamuk, keren apa nyamuk itu? Masyhur itu. Muhammad itu kehilangan akal, sampai contoh kecil itu punya alat kelamin, punya organ, punya apa. Kamu bikin, nggak usah bikin ngasihnya apa, bikin patungnya saja. Quran menandingi Quran secara jujur, secara yang mutu. Kalau orang maknani kuat, wafal hamilati wikro. Kemudian kekuatan ini bisa mengangkut apa saja, kapal-kapal besar apa saja itu karena kekuatan atom. Faljari menggerakkan apa saja. Kemudian dari kekuatan ini muqassimati amro, lalu menjadi distribusi ya, kekuatan distribusi kemana-mana. Faljariyati yusra, fal tandingi dengan ayat wazariati zar'a, demi perempuan sedang menanam padi. Setelah ditanam ya walasidati hasda, kemudian bizati khubza, kemudian dibikin kemudian ditelan. Kebenaran itu ada argumentasi yang enggak terbantahkan. Al-hujjatul balik. Saya beri contoh tradisi ulama atau tradisi Nabi ya, tentu ulama. Nabi pernah bilang, pernah ngedikan gini, al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh. Ya Rasulullah, kalau qatil masuk neraka enggak apa-apa, dia kan pembunuh. Lalu dosanya yang terbunuh itu apa? Kata Nabi, innahu kana harison. Cuma yang sial akhirnya terbunuh, kata Nabi. Lalu oke ya terbunuh, terus kata Nabi, ya nasibnya terbunuh tapi mentalnya bunuh. Memberi apa? Memberi apa? Penjelasan. Nabi kalau guyon itu ya tetap nggak bohong. Masyhur. Ada seorang tua terus main ke Nabi terus agak kemalaman gitu, bilang ya Rasulullah saya ini harus cepat-cepat pulang karena saya jalan kaki. Kata Nabi, la ahmilan naki alab ninako. Ya nanti gampang, tak tumpakan anak unta. Nanti tak sewa, tak pinjemin anak unta saya. Kata perempuan tadi yang sudah tua, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta?
Kita pas mau pulang dikasih unta tua, ya unta normal itu. Ya Rasulullah, katanya anaknya unta, kok ini unta tua? Kata Nabi, ya meskipun tua ini anaknya unta kok. Jadi Nabi itu rileks saja. Jadi makanya Nabi itu punya unik, wayam zahu wala yakulu illa haqqan. Nabi itu sering guyon, tapi wala yakulu illa haqqan, tapi tidak bohong. Itu susahnya bukan main guyon, tapi tidak bohong. Ya kan salahnya dia menafsirkan kalau anak unta itu kecil. Meskipun tua kan juga anak unta. Dia kan, ya makanya Nabi ahmilan naki alminako, nanti tak tumpakno anak unta. Ya apa yang bisa berbuat dengan anaknya unta? Setelah mau pulang, ini naik ini. Ini kan unta besar ya semua. Katanya engkau ini anak unta. Terus Nabi ya meskipun besar ini anaknya unta. Jadi guyonannya Nabi saja hujjah. Begitu juga Allah. Allah itu ya sering kalau Anda boleh dibahasakan itu ya boleh sering gejolak-gejolakan dengan nabinya itu sering. Dan di semua teks istilahnya yadhakur rabbu. Cuma nanti jadi perdebatan anak-anak PSG nanti. Ini perlu ditakwil mutasyabihat. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel. Jadi Allah ya sering gejol-gejolokan guyon sama nabinya. Tapi tentu dengan tanda kutip ya, guyonnya tadi. Kata Nabi Ibrahim, kamu siapa? Saya malaikat mati. Saya Israel. Disuruh nyabut nyawa kamu. Enggak, nanti dulu. Kamu mesti enggak benar. Ini hoax mesti. Itu hoax enggak benar ya. Cuma Nabi Ibrahim lebih santun dibanding Nabi Musa. Kalau cerita Nabi Musa malah malaikat Israel diculak sampai matanya keluar. Kata Musa, saya ini kalimu orang yang selalu dapat. Terus Israel ditanya gini, hal ra'aita habiban yutu habibah, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa ada kekasih membunuh kembali? Ya Allah kata ya, Ibrahim begini-gini. Dan Allah nggak tersinggung. Allah ngajari Israel satu argumentasi ilmiah. Ya bilang gini kabar Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Gini, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Akhirnya Ibrahim, ya oke, siap. Jadi dulu itu rileks. Jadi Allah ngajari itu ya rileks. Akhirnya iya ya, kekasih kok tidak siap. Makanya kalau ada anak PSG bilang saya kekasih Allah, bohong, pasti tidak berani mati. Tak jawab itu bohong, pasti tidak berani mati. Jadi dulu para nabi menerangkan kebenaran itu rileks. Nah sehingga dulu karena banyak orang ikhlas, perdebatan para nabi itu juga rileks. Saya punya sekian contoh betapa agama ini dalil mudah diterima. Yuridu wa bikumul yusra la yuridu bikumul usra. Ada 3 nabi itu yang sezaman. Satu Ibrahim Lot. Cuma tidak level karena Ibrahim itu Lot itu keponakan sama Ibrahim sehingga sangkatan tapi tidak level. Sehingga ya yang Nabi Lot itu sami'in apa? Terus kedua Harun bin Musa. Itu pun tidak level karena Nabi Harun jadi nabi itu karena proposalnya Nabi Musa. Jadi karena permohonan Nabi Musa. Nah yang benar-benar seangkatan dan sak level itu hanya Yahya dan siapa? Yahya dan siapa? Ini sama-sama top. Nabi Yahya kata Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma sabiyya. Jadi pas kecil mulai sudah pintar semua. Singkat cerita 2 nabi yang satu generasi ini ya sering debat. Tapi sama-sama orang ikhlas. Debat itu menjadi debat kusir karena sama-sama ada ikhlas. Kalau sama-sama ikhlas itu gampang kok. Nabi Isa itu kalau setiap main ke satu kampung itu mesti tanya gini, aina syirarun nas, orang buruk itu rumahnya mana? Sing Nabi Yahya mesti tanya, aina khiyarun nas, orang-orang baik rumahnya mana? Singkat cerita ada perdebatan kecil. Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik? Kata Nabi Isa. Kata Nabi Yahya, enak lakum orang baik, nyaman gitu, nggak ketularan nakalnya gitu. Terus, kamu kenapa tanya rumah-rumahnya harus jelek? Mau ngapain? Gitu. Terus kata Nabi Isa, ana tobibun, saya ini nabi, anan nabi, biman zilatit tobib katanya, udawil mardo. Ya saya ini kan nabi itu kan kayak dokter, ya nyari yang sakit, kalau sudah sembuh di ngapain deh. Sehingga menjadi manhaj ulama. Ada ulama yang nggak siap ketemu orang-orang nakal karena takut katut nakal atau katut. Tapi ada ulama banyak juga yang orientasinya menobatkan orang-orang nakal. Karena secara fikih kalau ndak ada mau nemanin, ndak ada yang terus kayak apa?
Makanya kalau guyonan fikih itu gini, berteman orang fasik boleh enggak? Oh enggak boleh, mari katut fasik. Tapi kalau bina orang fasik boleh enggak? Oh boleh, penting. Dan bina itu dimulai dari kenal. Kenal itu dimulai dari kancanan. Oh ya, ya boleh. jadi fikih itu bisa dinego. Karena memang ada logika, di sini ada logika. Makanya membawa agama ini ibarat kayak sampean punya keponakan nakal. Punya keponakan nakal terus kemudian sering gonjekan sama lanang wedok beling. Ada seorang bijak nggak pernah negur karena nunggu momen yang tepat. Akhirnya anak ini mengira nggak dosa atau nggak salah karena setiap ketemu keluarganya nggak ditegur. Yang satu amannya keras sekali. Serata aku ponakanku kok ngono potongannya. Kesimpulannya apa? Yang rileks ya akhirnya agak didik sama sekali, bahkan menjadi justifikasi seakan-akan itu barang halal. Yang juga natijahnya sama, tidak sempat didik karena ketemu saja tidak sama-sama akhirnya nggak manfaat bagi umat Islam. Makanya Islam itu selalu di garis tengah tadi. Cara bahasa orang PSG mungkin moderat tadi itu. Selalu di garis tengah. Memang susah di garis tengah. Karena cara kita tarbiyah dan tidak membiarkan barang batil kita akui sebagai barang hak. Ya memang susah, tapi Rasulullah itu bisa mengelola itu. Maka semua nabi itu punya sifat fatonah, kecerdasan. Kayak tadi misalnya orang dari orang kafir menuhankan Tuhan banyak, kemudian Nabi bisa membantu mereka berlogika bahwa Tuhan itu si jangkarnya Muhammad karena mereka belum iman. Setelah begitu terus ya sudah, Tuhan kamu itu ibarat yang menciptakan. Natijanya sama-sama. Umyun itu kan perang. Yang namanya perang kan ada yang tangannya putus, ada pedang, ada yang kena panah. Singkat cerita terus mereka ngeluh, ya Rasulullah, gara-gara kita perang kemudian kena pedang, kena panah, kita sakit. Tapi apa jawaban Allah? Ngiranya para sahabat itu akan diapresiasi oleh Allah atau diapresiasi oleh Rasul. Ternyata jawabannya Allah apa? Iyam saskum korhun fakul masal koma korhum mislu. Jika kamu orang kafir ya luka, itu saja biasa. Kamu yang mukmin jadi luka aja cemen. Biasa maling ayam itu kedinginan biasa. Kalau orang jadi kiai karena takut, wah saya jadi kiai nanti takut punya musuh gini. Bandar narkoba itu musuhnya polisi. Itu berani. Saya berkali-kali ngaji mana-mana bilang, Allah itu kalau mau menyalahkan orang soleh itu dibandingkan orang dolim. Makanya bahaya ini. Allah itu kalau menyalahkan orang soleh itu dibandingkan orang bandar narkoba itu ya risikonya persaingan antar bandar narkoba, dan itu bisa tembak-tembak, bisa ngadepi polisi, BNN, itu saja berani. Kamu jadi kiai gak berani karena takut apa? Resiko. Padahal kebaikan. Akhirnya sahabat semenjak itu gak pernah ngeluh sama Nabi. Ketika ngeluh gak diapresiasi, malah ada ayat iyam saskum korhun fakot meral koma korhum bislu. Jika kamu luka karena perjuangan, juga luka. Kama ta'lamun wa tarjuna minallah mala yarjun. Jika kamu merasa sakit karena proses perjuangan, orang-orang kafir karena membela kekafiran. Toh kamu punya kelebihan wa tarjuna minallah mala yarjun. Kamu berharap dari Allah yang mereka tidak berharap. Itu mudah sekali. Kalau motivasi ya mudah, kalau memberi analogi ya mudah. Kalau orang sekarang itu enggak. Jadi contoh makhluk yang dasar itu ya dinosaurus. Kalau menurut saya dinosaurus itu masih gampang. Tadi saya bayangkan bikin patung dinosaurus itu masih bisa. Tapi kalau bikin patungnya nyamuk, itu cari pecahan batu sekecil itu aja sudah kesulitan. Cari patahnya itu sudah kesulitan. Pakai alat apa bikin patung seperti itu? Nah, sehingga Allah bikin contoh apa? Innallaha la yastahi yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Jadi mungkin saya ngaji seperti ini tidak kulino, mungkin apa? Saya biasanya ngaji itu yang ngaji rutin pakai kitab, karena pikiran saya sederhana ya, Islam tuh kafah, sehingga ya ngaji itu harus khatam. Dulu saya ngaji khatam itu karena dendam sebetulnya. Dendamnya itu kalau di depan biasanya musonnet bilang kama sayati, sebagaimana penjelasan yang akan datang. Pas di belakang
kama sabaqos, bagaimana penjelasannya sudah kelewat ya. Akhirnya saya dendam, ini kalau tidak khatam kurban kama sayati, kama takodam, kama sabak. Nah problemnya sekarang banyak orang ngaji itu tidak khatam, makanya kacau. Kalau ngaji itu ya harus khatam, biar tidak jadi kurban kama sayati, apa kama sabak. Makanya banyak sekarang balik abal-abal karena tadi dia nggak pernah belajar apa khatam. Jadi ngaji itu harus khatam, karena dengan khatam tadi kelihatan. Terus ini mungkin makalah saya terakhir tentang orang kafir. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir non ahli kitab, disebut di kitab itu musyrik Mekah. Zaman itu istilahnya musyrik apa? Mekah. Dua kafir semitik, yaitu Yahudi apa? Nasrani. Makanya ada ayat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi kafir satu kategorinya ahli kitab, dua kategorinya kafir apa? Musyrik. Ini penting saya jelas biar gak rancu dalam analisis. Nah, kafir-kafir yang Mekah itu penyembah berhala dan tidak percaya adanya hari apa? Kebangkitan. Sehingga mereka sering bilang aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina wa lama busun. Sebagian ayat aina lama dinun. Masa setelah kita jadi debu, jadi tanah, kemudian kita bisa bangkit lagi. Ini mustahil Muhammad. Nah, mustahil kata dia. Masa sudah jadi debu, kok jadi apa? Manusia lagi. Sekarang pertanyaan saya pada anak-anak PSG. Orang Yahudi Nasrani pernah berpikir gitu enggak? Enggak. Bahkan mereka percaya sekali kalau ada hari kebangkitan. Cuma orang Nasrani yakin langsung masuk surga bersama Bapa di surga. Sebab itu yang kafir jenis Yahudi Nasrani itu ayatnya wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Artinya mereka percaya hari kebangkitan, percaya, dan mereka yakin langsung masuk surga. Sehingga sudah ada dua kafir. Kafir pertama enggak percaya hari kebangkitan, kafir kedua percaya tapi mengklaim kalau surga milik mereka. Bon. Dan Nabi secara argumentatif bisa menjelaskan satu-satu. Pernah ketemu orang kafir yang enggak percaya hari kebangkitan, itu ada tulang belulang yang sudah membiru itu dikremes gini. Setelah hancur disawurkan ke wajah Nabi. Apa seperti ini bisa kembali bangun ya Muhammad? Masa seperti ini bisa bangkit lagi? Tapi apa kata Nabi? Nabi menjelaskan secara santai. Manusia itu dimulai diciptakan dari tanah. Sehingga terus mereka mulai berpikir, iya ya, manusia pertama itu butuh materi dan materinya tanah. Berarti makhluk yang sekarang miliatan ini ternyata materinya dari tanah. Jadi kalau sama-sama mustahil, wujud sekarang ini insya-Allah tauhid sampean benar. Karena syarat tauhid itu fa'lam annahu la ilaha illallah, harus ada unsur fa'lam, tahu. Sekarang sampean melihat burung, ya burung apa saja. Kemudian bertelur, kawin. Kalau bilang tidak mungkin, mungkin. Sebab itu Nabi, ciri khas para Nabi adalah orang yang tidak terjebak apa yang beliau-beliau lihat. Mereka hanya tahu kudrohnya Allah tidak terbatas. Sehingga ketika kaumnya Nabi Soleh minta, Soleh kalau kamu Nabi betul, keluarkan onta dari batu ini. Nabi Soleh bilang, iya nggak masalah. Terus minta sama Allah, onta itu keluar dari batu. Waget kok bisa ya? Terus Nabi Soleh yang lahir dari onta kamu bisa menciptakan? Ya tidak bisa, ya sama aja kan. Jadi sebetulnya kita ini bilang mokal dan tidak mokal itu terjebak oleh pandangan rutin. Loh bedanya apa tuh Pak? Burung yang normal sama burung yang keluar dari batu. Bagi Anda bedanya apa? Kan tidak ada bedanya. Burung yang normal itu ya kamu tidak mampu menciptakan. Berarti bukti dalailu kudratillah, bukti kemampuan Allah. Yang keluar dari batu juga bukti kemampuan. Tapi manusia inginnya bukti kemampuan Allah dibuktikan keluar unta dari batu. Wah kalau itu hebat, kita mampu. Memangnya unta yang normal kamu mampu bikin? Makanya ketika umatnya Nabi sering minta mukjizat, itu Nabi Muhammad ditegur sama Allah, ojo turuti terus. Cukup inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sebagian ayat diturunkan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsal. Karena logika yang terbangun itu. Saya mohon semua umatnya Nabi harus cerdas seperti ini. Saya ulang lagi. Burung yang sering terbang
Itu kamu bilang mungkin kan? Mungkin. Wajar kan? Lalu Anda terlibat dalam penciptaannya? Enggak. Lalu kalau unta keluar dari batu seperti mukjizatnya Nabi Soleh, wajar enggak? Enggak. Mungkin enggak? Kamu mampu enggak? Enggak. Terus sama unta yang wajar mampu enggak? Enggak kan sama. Sehingga para nabi itu tahu betul kalau semuanya itu bukti kekuasaannya Allah. Lah nabi itu orang yang nggak pernah terdikte oleh fenomena alam. Jika nabi ya tenang saja karena mengandalkan kudratullah tadi. Ini syarat utama daftar jadi wali, memang harus imannya seperti ini. Masyhur itu. Nabi itu perang Khandaq itu laparan semua, itu hampir 2.000 atau 3.000 pasukan. Ketika Rasulullah begitu kelihatan kelaparan, Jabir berinisiatif minta istrinya masak sama nyembelih kambing kecil, memotong kambing kecil. Kata istrinya Jabir, ya manggil Rasulullah maksimal orang 6 sampai 8. Setelah Nabi dibisikin, ya Rasulullah datang ke rumah saya ada makanan maksimal orang 6 atau 8. Tapi apa kata Rasulullah? Ya ahlal Khandaq halumu ila Jabir. Ayo orang Khandaq datang semua ke rumahnya Jabir, dia bikin makanan. Wah itu istrinya marah-marah. Sesuai tabiat perempuan. Marah itu. Wah kamu bodoh sekali, saya sudah bilang orang 6 ini malah orang banyak. Terus kata Jabir, saya sudah bilang tapi Nabi tidak nurut. Tapi apa yang terjadi? Semua itu makan dan kenyang semua. Ya karena tadi pertanyaan saya begini, beras menjadi beras itu wajar gak? Wajar. Anda ikut menciptakan enggak? Tidak kan? Enggak mampu kan bikin beras. Beras jadi nasi, kemudian bikin kenyang, terus sistem saraf bekerja, sistem urat bekerja. Kamu ikut mampu enggak? Enggak. Jika bikinannya Nabi, setelah didongani Nabi, orang 3.000 makan semua. Kata orang-orang, kok bisa ya? Memangnya beras biasa kamu bisa bikin? Enggak bisa juga kan? Dan Nabi itu orang yang enggak terdikte oleh alam yang dilihat, sehingga beliau tahunya hanya kudratullah, tidak terbatas, sehingga santai. Nabi sesantainya. Nah peristiwa Mi'raj itu jenis seperti itu. Misalnya ada listrik wajar, ada kekuatan pesawat wajar. Memangnya kalau wajar Anda bisa bikin platinum, Anda bisa bikin kekuatan ini, kan ya tetap tidak bisa. Karena sering terjadi kamu katakan mungkin, yang nggak pernah terjadi kamu katakan hal. Maka kata Imam Sanusi, awal dari kemusyrikan adalah rabtul adat, rabtus sabab al-adi, mengkaitkan sebab adat dianggap satu hukum yang final. Padahal kita sering terjebak tadi. Saya ulang lagi ya, sehingga kita terbiasa mengatakan misalnya ada burung terbang itu kayak ada bukti kudratnya Allah. Tapi kalau burung keluar dari Dimas Kanjeng itu kayak kayak bukti kudratnya Allah, ya enggak, ya sama saja. Yang wajar pun Anda tidak mampu menciptakan. Sehingga Allah berkali-kali mensifati dirinya, saya adalah zat yang menciptakan. Ini penting saya utarakan, sehingga para nabi itu ya tenang saja. Karena beliau-beliau ini tahu kudratullah tidak terbatas. Masyhur itu. Sama tak cerita nih, perang Badar itu musuhnya Nabi itu 1.000, sahabat hanya 300. Pasnya 313, tapi kita bulatkan 300. Itu satu pedang untuk orang 10. Jadi kalau perang itu gentenan kan lucu, perang kok gentenan pedang. Wah itu mesti kalah itu, kalau teorinya pasti kalah. Tapi Nabi ya santai saja, ketika itu gak masuk akal, terus sahabat gak mau ikut, Nabi bilang gini, la akhrujanna wala waqti, saya tetap ke Badar meskipun sendirian. Akhirnya sahabat, ya udah Nabi ikut gitu. Sehingga sebetulnya ikut mereka itu ya sambil geremeng. Makanya merasa santri geremeng itu sah ya. Sah. Ayatnya memang seperti itu. Makanya ini kan anak-anak PSG, saya mohon hafalnya Quran sampai seperti hafal saya. Memang teksnya gitu. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran pun menerangkan gitu. Peristiwa Badar adalah kamu dikeluarkan dari rumah kamu Muhammad, kemudian ke Badar, dan orang-orang mukmin keluar dalam keadaan gremeng, gerutu. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ila mauti wa hum yanzurun. Ya sudah lama, ya sudah ya Rasulullah, saya ikut perang. Apa kok perang? Ya engkau mati bareng aja. Karena yakin kalah, karena tadi peralatan perangnya ada imbang. Makanya mereka bilang ka'annama yusaquna ilal maut, sebagaimana mereka didatangkan menuju kematian.
Tapi apa kata Allah? Apa kan? Mat, kalau perang itu yang imbang ya Rasulullah, kalau perang itu yang imbang, kalau tidak imbang jangan lah. Tapi andaikan boleh dikatakan logikanya Allah lebih masuk akal. Wa id ya'idukumu wa ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum wa yuridu wa yufiqal haqqo bi kalimati. Muhammad, para sahabatmu ingin perang yang ringan-ringan, yang imbang, yang ringan. Tapi Allah ingin menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kekudrohannya. Sehingga ingin menunjukkan pasukan kecil mengalahkan pasukan besar. Kira-kira gini, nak kue menang mergo besar ngalahkan kecil, kan nggak menunjukkan kudroh saya. Kira-kira gitu. Makanya justru diuji kecil mengalahkan besar. Sehingga betul. Perang Badar itu perang paling unik. Ketika 300 ini seri pertama kalah, seri kedua kalah. Masyhur terus Nabi berdoa tadi. Ini doanya Nabi, bukan doa siapa-siapa, ini doanya Nabi. Doa Nabi. Dan ini saya tidak politikus, ini doa Nabi. Masyhur Nabi berdoa, Allahumma intuhlik hadil isoba lam tu'bad ba'dal ya. Ya Allah, silakan aja habisin semua pasukan saya. Tapi risikonya nggak ada yang menyembah engkau. Nggak apa-apa gitu. Yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya pasukan saya. Kalau engkau habisi sudah nggak ada yang kenal kamu Tuhan. Selesailah cerita orang itu gitu. Singkat cerita akhirnya Allah mendatangkan malaikat. Dan kelihatan kalau Nabi Rasulullah itu muka syafa betul. Ketika malaikat datang, itu Nabi senyum-senyum. Terus bilang gini sama sahabat, ya aku udah, kamu tenang saja, ini malaikat sudah mau ikut perang. Itu ada beberapa cerita lucu betul. Itu ada beberapa sahabat mungkin yang agak hitam degil itu, memang hitam degil. Terus dia membawa Abbas itu paman Rasulullah. Zaman itu secara zahir belum Islam. Bilang secara zahir belum Islam, bahkan beliau masih ikut perang apa? Badar, jadi pasukan kafir. Setelah ditawan, ya Rasulullah ini tawanan saya, maka hak ghanimah itu milik saya. Kata Abbas, ya Rasulullah, yang nangkep saya tadi orangnya ganteng putih, tidak orang ini. Terus kata Nabi, ya betul, tadi malaikat yang bantu di perang apa? Badar. Terus ada sahabat lagi nuntut ghanimah. Saya nuntut ghanimah ya Rasulullah, yang bunuh Abu Jahal itu, yang bunuh ini saya, kata sahabat-sahabat. Tapi ada sahabat yang jujur. Apa betul gitu ketika tanya? Tidak Nabi, pas mau saya bacok gitu, kalau bahasa Jawa sudah terputus kepalanya. Akhirnya mereka ngaku ini nggak ada yang wajar, perang Badar itu nggak ada yang wajar. Makanya terus Allah ngejlok para sahabat itu, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Akhirnya mereka terus ikrar. Ya terus dia cerita sendiri-sendiri. Ya Nabi, saya tuh nggak ikut apa-apa, tahu-tahu orang terus dimangan gitu. Ya saya ingin anak PSG itu sampai seperti itu. Jadi dulu agama itu rileks. Kadang Allah ngejlok rasulnya, ngejlok para sahabat. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha. Sehingga hubungan dengan Allah dulu itu rileks. Masyhur itu di kitab-kitab tasawuf ini. Ada seorang wali doanya mustajab. Dia agak mangkel gitu sama Tuhan itu. Karena dia hanya butuh makan 1 piring, 2 piring, tapi harus jadi tukang manol di pasar, tukang kut. Terus dia, ya Allah, saya ini ahli ibadah. Kalau sudah makan 1 hari ibadah terus. Masa butuh 1 piring saja harus jadi tukang kuli apa? Angkut. Buat saya kasih rezeki yang tanpa kerja. Singkat cerita, suatu hari dia dituduh maling terus dipenjara. Di penjara terus ya sudah dia makan tanpa apa? Kerja. Terus ya Allah, kenapa kejadiannya gini kan? Terus kata Allah, kan kamu ingin dapat rezeki tanpa kerja. Ya begini ini. Jadi makanya doa itu hati-hati karena ya hubungannya Allah dengan hambanya itu unik. Makanya di hadis-hadis itu biasa Nabi senyum gitu, tertawa-tawa, rileks gitu. Terus sahabat tanya, apa Nabi yang tanya, kenapa kamu tidak tanya saya, lima da'atha, kenapa saya senyum? Terus sampai tanya, saya begini karena diutus Allah. Tadi ada berita gembira dari Allah begini. Sehingga dialeknya para Nabi dengan Allah itu yang satu manja, yang satu itu ya rileks. Saya beri sekian contoh betapa Nabi itu rileks. Nabi Musa itu tahu Israel itu mulai dulu bulat, jenenge Bani Israel itu bulat. Singkat cerita Nabi Musa sudah milih orang tuh pilihan. Wastara Musa qaumahu sab'ina rajulal
limi kotina, milih 70 orang pilihan. Kira-kira pengurus PSK semua lah. Diajak nerima Taurat. Setelah di Gunung Nabi Musa itu mojok lah kira-kira. Terus entah baca apa, terus ayo pulang kita sudah dapat Taurat. Kata orang 70 tadi, kok enak Musa, kamu mojok terus bilang sudah ketemu Allah. Enggak bisa. Lan nu'mina laka hatta narawaha jahra. Kita tidak bisa iman kalau enggak sama-sama melihat Allah secara jahra. Enggak bisa. Gentenan Allah tersinggung, udah Nabi kok minta ketemu apa? Allah. Fa akhadat humus sa'iqah. Disambar bledek mati semua. Nah pas mati semua itu unik. Nabi Musa saking manjanya sama Allah itu bilang gini, ya Allah ini apa-apaan? Ini 70 orang supaya jadi saksi saya menerima Taurat. Kalau mati semua saksinya siapa? Ayo ya Allah hidupkan lagi. Loh sama Allah dihidupkan. Jadi hubungannya Nabi dengan Allah itu akrabnya. Ayo Allah ini hidupkan, ini apa? Kalau saya pulang tanpa saksi repot. Kalau enggak ya sekalian saya mati sudah biar selesai. Nah, itu yang dimaksud Rabbi lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Kalau menisan membunuh saya sekalian. Terus atuhlikuna bima fa'ala sufa'u. Karo omongan wong bodoh jenengan pertimbang bener kok wis. Jadi ya sudah gitu, manjanya Nabi Musa sama Allah. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Tapi Allah ya tidak tersinggung. Allah tetap bilang, ya Musa ini stofaituka 'alan nasi bi risalati wa bi. Allah itu tidak tersinggung. Dan barokahnya Musa yang seperti ini akhirnya kita dapat sholat 5 waktu. Andaikan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kita ya 50. Ketika Rasulullah Mi'raj itu Nabi Muhammad diberi tugas berapa? Sholat berapa? 50. Nabi Ibrahim tanya, ada apa kamu dipanggil Allah? Disuruh sholat 50 ya diam. Nabi Ibrahim karena tipikal sami'na. Sebetulnya frontalnya itu bukan kasihan kita, karena beliau itu egois, agak-agak masyhur. Nabi Musa kan kira-kira di langit sampat kalau enggak 5, karena di semua riwayat itu mutoribah. Riwayatnya mutoribah, urutan-urutan Nabi. Kalau enggak 4 ya 5. Ketika Nabi Muhammad sudah melintahi batas dia, itu dia nangis. Ditanya sama Allah, ma yubkika ya Musa, ini Nabi yang lebih junior ketimbang saya kok melangkahi makam saya. Kayak dia nangis, nggak terima dia kelampaui makamnya Nabi. Setelah Nabi pulang datang, kenapa dipanggil Allah? Disuruh sholat. Hufaz al-hutaf, kamu kembali ke Tuhan minta keringanan. Itu alasannya lucu. Inna ummati la tutiku kali. Umat saya yang gagah aja gak kuat, apalagi umatmu. Jadi sebenarnya dia itu tidak demi kita, demi kita. Ya tapi sudah lah, penting barokah gitu. Enggak apa-apa itu barokah. Umatku. Dia bilang gitu. Wa inni qad jarrabtu Bani Israil. Bani Israil sudah saya uji dan mereka badannya lebih kuat, lebih tahu. Itu saja tidak mampu, apalagi umatmu. Irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Ayo kembali minta keringanan. Minta keringanan. Nabi Allah nyudo hanya 5 kembali ke Musa. Berapa masih 45? Masih gak kuat. Kembali lagi. Dan Rasulullah karena orang yang akhlaknya baik disuruh seniornya ya. Itu kalau dituruti gak jadi sholat. Tinggal 5. Sudah tinggal 5. Nah itu yang unik. Sekarang enggak. Orang itu dibikin takut dengan Allah. Itu repot. Sehingga kalau kita hubungan dengan Allah takut itu repot. Makanya di cerita para wali itu, meskipun cerita ini kadang orang-orang sekarang nggak setuju, tapi saya punya kitabnya. Abu Yazid Al-Bustami itu kalau sholat itu ngetuk semalaman. Singkat cerita dia tanya, orang yang sekelas saya itu siapa ya Allah? Ternyata ditunjukkan orang yang tidur di pinggirnya, yaitu katanya. Oh itu nggak terima dia, tapi dia ibadahnya ndak kayak saya. Terus kata Allah gini, kau ibadah tenanan itu karena kamu nganggap saya ini terlalu. Jadi kalau enggak salah, kalau itu tahu saya baik, tahu saya tidak apa-apa, terus ditinggal tidur. Gitu. jadi makamnya sama kamu kata. Jadi orang kadang terlalu ibadah itu kan setengah suudon gitu. Kalau berlebihan maksudnya, kalau berlebihan itu kan seakan-akan itu enggak. Seakan-akan rahmat Allah yang bisa didapatkan dengan cara seperti itu. Tapi ada orang tidur karena aminan min makrillah, dia merasa Allah itu baik-baik saja dan memang sholat itu tidak wajib ya sudah tidur. Jadi ya makanya masyhur dalam thariqah para alawiyin ini.
Sayyid Abdul Al-Haddad itu terkenal disiplin. Itu kalau ada murid masyhur, sama cari di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah karangannya Habib Ali. Beliau muridnya Habib Zain. Itu Habib Abdul Al-Haddad kalau ada orang ditanya, "Kamu punya guru siapa?" Misalnya si A gitu. Kalau ngajar pernah nangis enggak? Enggak pernah. Sudah, enggak usah ngaji orang atau enggak pernah nangis kan. Nah, tapi kalau Sayyid Abdul Hasan As-Sadili, beliau Al-Hasani, kebalikan. Kamu punya guru siapa itu? Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak kalau ngajar? Enggak pernah. Dah berhenti, enggak usah ngaji. Orang enggak bisa syukur katanya. Jadi karena ya memang masalah. Orang enggak bisa nangis ya qaswatul qalbi, enggak bisa senyum, enggak bisa tertawa juga qaswatul qalbi. Orang kok enggak bisa syukur. Makanya di Ihya itu di juz 1 itu Imam Ghazali meriwayatkan hadis in min khiyari ummati qauman yadhakuna jarran min siti rahmatillah. Di antara umatku pilihan adalah nanti umatku yang kalau tertawa itu kenceng-kenceng, saking yakinnya banyaknya rahmatnya Allah. Terus waya beku nasirron min khaufi adabi, tapi kalau sudah bermalam dia nangis karena takut adabnya Allah. Karena begini, saya sering dijaji bapak saya, hak nak ngaji rileks kayak guyon. Kenapa? Wong ning omah sudah sumpek mikir utang. Mau naik ngaji mbok sumpek nomeneh kata gitu. Sumpek ping pindho kata gitu. Jadi itulah. Jadi dulu para nabi, para wali itu hubungan dengan Allah itu real. Karena tahu Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Ini terakhir makalah saya tutup dari Ihya. Di Ihya juz terakhir, ketika Ihya ditutup, itu beliau cerita di bab saati rahmatillah, bab luasnya rahmat Allah. Itu ada orang sudah di neraka, dibelenggu, diborgol gitu. Allah ke surga, 2 orang. Ini nanti bisa aman praktekkan setelah di akhirat. Setelah dipanggil Allah ditanya gini sama Allah. Ya Allah itu memang kadang seperti itu. Gimana di neraka enak kata. Wah, ya gak enak Gusti sarro makan. Tempat paling buruk ya neraka. Ya tapi kamu di dunia beling. Kamu harus masuk neraka. Ya Gusti. Dah kembali. Yang satu tuh lari kencengnya bukan. Semangat dia mau ke neraka itu semangat. Kencengnya bukan. Terus ditanya, "Loh, kok semangat?" gitu. Ya Allah, saya sudah kapok ketika di dunia kalau engkau perintah ada semangat. Ini pemerintah maka saya semangat. Karena dia kapok di dunia kalau diperintah Allah ada semangat. Apa kata Allah? Ya sudah, kamu di surga saja. Barokahnya semangat lari neraka. Saya kapok zaman di dunia kau perintah lelet, makanya saya sekarang apa? Semangat. Malah dipanggil Allah, sudah kamu di surga aja. Yang satu enggak, pelengak itu enggak semangat. Banyak enggak semangat. Ditanya, kenapa kamu pelengahan terus? Nengok-nengok terus enggak semangat ke neraka? Ya Allah, saya itu tidak pernah ngira engkau demikian. Tak kira setelah dipanggil di surga enggak disuruh ke neraka lagi. Makanya saya tadi janggal iskal. Masa engkau begitu? Saya itu tidak pernah ngira setelah engkau panggil ke surga kemudian disuruh ke neraka lagi. Saya enggak ngira engkau begitu. Ya sudah, kamu khusnudzon sama saya tidak akan mengembalikan kamu ke neraka. Sudah di sini aja. Jadi semuanya dibenarkan. Semuanya dibenarkan. Itu sebenarnya warahmati wasiat. Jadi yang lari kenceng ya dibenarkan. Itu bisa kamu tiru nanti ya. Yang tengahan tolah-tolah ya dibenarkan karena anak dah dzonni abdi. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi saya mohon hubungan dengan kita dengan Allah itu hubungan yang santai, yang rileks, yang mahabbah. Saya kemarin ketemu Pak Kores termasuk diskusi tadi. La yutrakul haqqu li ajlil batil. Kalau kita akan ngomong hak terus meskipun di dunia banyak maksiat, banyak kebatilan. Di dulu banyak orang-orang sufi yang saking nganggep dunia sudah rusak, kemudian uzlah di atas gunung. Ini era gurunya Imam Ghazali yang diceritakan Imam Ghazali di kitab Minhajul Aqid. Setelah di atas gunung ya mereka rileks ibadah apa yang terjadi? Ada beberapa wali datang bilang begini, taraktum ummata Muhammadin fi idil mubtadi'ah. Kamu enak-enakan ibadah di sini sementara umat dipimpin orang-orang yang bid'ah. Lah kalau kita sekarang ahlul ilmi anak-anak PSG tidak mimpin Quran, tidak mimpin cara tarbiyah Quran, berarti taraktum ummata Muhammad fi idil kafirah, fi idil mudillah, fi idil ahlil ahwa macam-macam. Jadi uzlah itu gayanya baik, tapi dia tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses perjalanannya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini penting. Jadi ya sudah seperti itu. Makanya saya berkali-kali fatwa di mana-mana. Kalau ada orang mati
karena ngombe oplosan. Tetap harus ada kiai yang datang. Meskipun mangkel mau mati kok karena apa? Oplosan. Kita datang apa? Karena janazatul muslim biar dikelola secara Islam, dikafani, disolati, dikubur. Nah nanti kalau ahlul haq gak ada yang datang, kemudian orang-orang ini punya cara baru. Terus didekno, diubeni be arak, malah repot. Jadi kita datang bukan karena menghormati mayat, gak menghormati kefiah Islam bila tetap berjalan. Nah, dalilnya apa? La yutrakul haqqu li ajlil batil. Jangan sampai kebenaran ditinggalkan karena ada kebatilan. Mulai dulu batilan itu ya ada, tapi gak ada ulama yang kemudian menarik diri tidak